Oke, selamat malam. Dengan saya Riko Ferdian Maulana Putra Surya dengan NBI 1462400137 akan mempresentasikan tentang implementasi pemrosesan data dasar teks dan ekstraksi informasi teks dalam NLP dari kelas pengolahan bahasa alami kelas R. Yang pertama adalah dataset. Untuk dataset sendiri ini didapat dari Elitax sendiri dari penugasan 2. Yang di sini dapat dilihat ada indeks, data klinis, hasil bacaan toraks, dan label. Ini adalah contoh 5 dataset teratas. Lalu untuk selanjutnya implementasi dan analisis, yaitu yang pertama pemakaian stemming dan stopword removal. Untuk stemming stopword removal ini, kalau misalkan di Google Colab, itu memakai beberapa tool, yaitu library NLTK, stopwords, word tokenize, sastrawi, library sastrawi, yang dipakai adalah Steamer Factory, dan Pandas. Nah, di sini untuk NLTK sendiri itu adalah library Python untuk bekerja dalam data bahasa manusia. Untuk stopword sendiri adalah termasuk modul dari NLTK yang menyediakan kata-kata umum yang sering dihapus dalam preprocessing. Untuk word tokenize ini adalah fungsinya untuk memisahkan teks menjadi unit-unit kata, sedangkan sastrawi sendiri itu adalah modul NLTK. Ya, sama fungsinya, cuman ini lebih ke fokus ke bahasa Indonesianya. Untuk Pandasnya itu untuk memanipulasi data, untuk khususnya data frame. Untuk data pre-processing sendiri, yang pertama yang kita lakukan adalah pengecekan none pada data, yaitu mengecek apakah ada data yang none, seperti itu. Kalau misalkan ada none itu nanti di skip. Lalu untuk melakukan tokenize atau mengubah dataset menjadi lowercase, lalu melakukan tokenisasi, jadi memisahkan kata-kata. Tapi pertama adalah di lowercase dulu setiap katanya, lalu di stemming. Stemming ini adalah dilakukan untuk mengembalikan kata-kata tersebut ke kata dasarnya. Jadi setiap kata-kata yang sudah ditokenize tadi itu dibalikan ke kata dasarnya. Untuk penghapusan stopword ini adalah menghapus kata-kata yang kurang bermakna dalam pustaka sastrawi. Misalkan dalam pustaka sastrawi sendiri, misalkan ada atau seperti itu, kata-kata atau dan itu akan dihapus karena kurang bermakna. Lalu untuk analisis hasilnya, secara garis besar stemming dan stopword removal berfokus untuk mengolah kata dan menjadi bentuk yang lebih struktur dan siap diolah mesin dengan mengembalikan tiap kata yang memiliki makna penting ke kata dasarnya. Seperti contoh, di sini ada data awalnya, datasetnya adalah data klinis, yaitu sesak nafas minus koma demam plus sejak hari 1 YLL koma koma dan seterusnya. Nah, di sini untuk setelah diproses stemming dan stopword removal itu menjadi sesak nafas, demam, YLL, batuk, jarang, dahak. Jadi ada beberapa kata yang dihapus seperti minus ini, terus koma ini dihapus, plus ini juga dihapus, sejak 1 hari ini juga dihapus. Nah, itu lalu ada beberapa kata yang dibalikan ke kata dasarnya seperti misalkan ini didapatkan ini ada imbuhan di dan kan di belakang ya. Jadi dihapus menjadi dibalikan ke kata dasarnya yaitu dapat. Lalu ada lagi keluhan ini yang ada imbuhan an, lalu dikembalikan ke kata dasarnya yaitu keluh, berdahak juga dan menjadi dahak seperti itu. Lalu untuk selanjutnya implementasi dan analisis untuk NLTK Chang ya. Nah, untuk NLTK Chang ini menggunakan 3 library. Yang pertama pakai Stanza, di situ untuk processing berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Untuk NLTK Chang sendiri itu adalah modul dari NLTK yang digunakan untuk melakukan metode Chang dan Pandas seperti yang di awal tadi adalah untuk memanipulasi data. Untuk data pre-processing dari NLTK Chang sini pertama sama pengecekan NaN, lalu melakukan tokenisasi dan post tagging, lalu mendefinisikan grammar. Nah, di sini bedanya di sini ada grammar yang harus didefinisikan, lalu masukkan kata-kata ke kolom baru. Setelah dilakukan tokenize, tagging, itu dimasukkan ke dalam kolom baru, lalu diparse. Parses ini atau memakai regex pparse itu
memisahkan setiap kata sesuai dari grammar. Jadi urutannya nan, tokenisasi, masukkan kolom baru, mendefinisikan grammar, lalu ke parser. Setelah diparse, menerapkan checking ke seluruh data. Setelah ini dapat hasilnya, lalu chunk tersebut dilakukan atau diimplementasikan ke seluruh data yang ada di dataset. Seperti itu. Untuk analisis hasilnya sendiri, di sini metode Chang itu berusaha untuk mengelompokkan kata-kata secara linguistik, membentuk sebuah konsep seperti sesak nafas menjadi satu noun phrase, menjaga integritas dan semantiknya. Nah, seperti ini. Ini perbedaannya data klinis, ini data awalnya, lalu ini setelah di tag atau dipisahkan kata-katanya, lalu ini di chunk text, lalu setelah itu proses tag. Proses tag ini adalah perbandingan dari yang stemming tadi. Jadi ini masih ada hasil dari stem and stop word removal untuk perbandingan antara chunk text dengan proses text. Proses tag atau stemming and stop word removal yang sebelumnya tadi. Nah, seperti contoh di sini. Nah, di sini sesak nafas itu dijadikan satu buah kata atau noun phrase. Sedangkan di proses tag, sesak dan nafas ini dipisahkan sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ada beberapa kata yang masih mempertahankan makna linguistiknya, ya kayak sesak nafas, terus habis itu keluhan batuk. Kalau misalkan keluh dan batuk itu kan kalau misalkan dipisah itu menjadi makna yang berbeda lagi gitu. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulan dan refleksi individu, untuk kesimpulannya adalah stemming dan stop word removal ini cocok untuk analisis berbasis frekuensi dan kata kunci seperti pencarian online shop, pencarian dokumen, atau klasifikasi teks yang tidak memerlukan konteks kalimat. Sedangkan chunking lebih cocok untuk sistem tanya jawab, ringkasan otomatis, atau analisis yang lebih kaya secara semantik dan ekstraksi informasi yang lebih tepat. Nah, stemming stop word ini memang lebih cocok untuk pencarian kata kunci seperti itu karena memang dia memisahkan tiap kata tanpa memperdulikan makna linguistiknya. Sedangkan chunking itu masih memperdulikan makna linguistiknya seperti tadi sesak nafas. Kalau misalkan sesak itu kan bisa artinya seperti sebelumnya itu kan mana tadi? Oh, ini. Seperti sesak nafas, kalau misalkan sesak doang itu kan bisa bermakna di dalam ruangan yang penuh sesak seperti itu. Kalau misalkan digabungkan dengan nafas berarti itu menjadi arti yang baru, sesak nafas. Kalau proses tag, sesak ya sendiri dengan makna sendiri, nafas juga dengan makna sendiri. Makanya stemming dan stop word itu lebih cocok untuk pencarian kata kunci, sedangkan chunking itu lebih cocok untuk mencari otomatis analisis seperti ringkasan sebuah buku atau ringkasan sebuah teks seperti itu. Karena dia masih mempertahankan makna linguistiknya seperti itu. Untuk refleksi individunya dengan mempraktekkan proyek NLP ini kami mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menyiapkan data berupa teks agar dapat diterapkan dalam NLP atau Natural Language Processing. Karena dataset teks sangat berantakan, maka sulit untuk mesin untuk bisa mengolah data teks secara mentah. Meskipun dalam mempraktekkan stemming dan chunking ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kalau misalkan pakai Google Colab ya tergantung jaringan internet dan device yang dipakai. Tapi kami berharap proses selanjutnya akan berjalan dengan lancar dan hasilnya akurat. Jadi dengan mengetahui cara untuk menyiapkan data atau data processing ini menggunakan beberapa metode yang sudah dipakai, itu diharapkan bisa ke tahap selanjutnya itu lebih mudah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Riko Ferdian dengan NBI 1462400137.